warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadila Abelta sebagai moderator yang akan memadukan jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya, yaitu Cindy Nurhatijah dan Sylvia Andini. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang mereview jurnal. Presentasi hari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, untuk jurnal pertama akan dibahas oleh Sylvia. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Andini. Di sini saya akan mereview jurnal yang pertama dengan judul Sistem Deteksi Instruksi Tinjauan Komprehensif. Jurnalnya yaitu Journal of Network and Computer Application dengan penulis Kwang Yun Tong, Hun Jing Liao, Chen Hong Richard Lin, dan Ying Chi Li. Jurnal ini dibuat tahun 2013 dengan halaman dan volume yaitu 36 dan halaman 16 sampai 24. Jurnal ini membahas konsep klasifikasi serta implementasi sistem deteksi instruksi atau IDS dengan ancaman keamanan yang terus meningkat. IDS menjadi alat penting dalam melindungi jaringan komputer dari ancaman internal maupun eksternal. Artikel ini juga mengupas berbagai teknologi seperti virtualisasi dan software open source, contohnya Snort dan ClamAV yang digunakan dalam IDS. Penulis mengawali dengan menjelaskan bahwa IDS dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dengan memantau jaringan atau sistem komputer. Dengan meningkatnya kecepatan jaringan dan volume ancaman, penulis menekankan bahwa tantangan utama IDS adalah efektivitas dalam mendeteksi ancaman baru tanpa mengorbankan performa sistem. Selanjutnya yaitu metodologi deteksi. Deteksi yang pertama yaitu berbasis tanda tangan menggunakan pola tertentu untuk mendeteksi ancaman yang diketahui. Deteksi yang kedua yaitu berbasis anomali, berfokus pada pola aktivitas yang menyimpang pada perilaku normal. Selanjutnya ada analisis protokol stateful, memantau status protokol untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Teknologi IDS yang pertama yaitu berbasis host, fokus pada aktivitas spesifik perangkat. Selanjutnya berbasis jaringan, menganalisis lalu lintas jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya berbasis nirkabel, ditunjukkan untuk jaringan nirkabel. Dan selanjutnya itu Mixed IDS atau MIDS, mengkombinasikan berbagai teknologi untuk cakupan lebih luas. Tantangan keamanan virtualisasi. Virtualisasi membawa tantangan baru seperti ancaman denial of service atau DOS yang dapat mempengaruhi banyak virtual mesin secara bersamaan. Contoh implementasinya yaitu ada dua. Yang pertama Snort, yaitu software untuk mendeteksi intrusi jaringan, dan yang selanjutnya ClamAV, alat sumber terbuka untuk mendeteksi virus. Kesimpulannya, di sini artikel ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang IDS, mulai dari metodologi hingga teknologi terkini. Penulis menyarankan penggunaan pendekatan hybrid yang menggabungkan beberapa metode deteksi untuk efektivitas maksimal. Tantangan seperti false positif dan false negatif tetap menjadi perhatian utama yang harus diatasi dalam pengembangan IDS di masa depan. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu menyediakan tinjauan sistematis dan komprehensif tentang IDS. Yang kedua, menyoroti implementasi praktis dengan contoh perangkat lunak nyata. Yang ketiga, penjelasan disertai dengan tabel dan grafik yang memperjelas informasi. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama yaitu kurangnya analisis mendalam pada IDS berbasis nirkabel. Yang kedua, tidak membahas secara spesifik implementasi IDS pada platform cloud. Selanjutnya, identifikasi research question. Berdasarkan jurnal Sistem Deteksi Instruksi Tinjauan Komprehensif, pertanyaan penelitian utama dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa pendekatan utama yang digunakan dalam sistem deteksi instruksi IDS dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya? Yang kedua yaitu bagaimana teknologi IDS diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan sejauh mana teknologi tersebut efektif dalam menangani ancaman keamanan. Yang ketiga yaitu apa tantangan utama dalam penerapan IDS, terutama dalam lingkungan yang menggunakan virtualisasi dan teknologi modern. Yang keempat yaitu bagaimana solusi berbasis perangkat lunak seperti Snort dan ClamAV dapat membantu dalam deteksi ancaman secara efektif.
Yang keempat yaitu bagaimana solusi berbasis perangkat lunak seperti Snort dan ClamAV dapat membantu dalam deteksi ancaman secara efektif. Selanjutnya, analisis jawaban terhadap research question. Yang pertama, pendekatan utama IDS dan kelebihan atau kekurangannya. IDS menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu deteksi berbasis tanda tangan SD efektif untuk ancaman yang diketahui, tetapi tidak dapat mendeteksi ancaman baru. Selanjutnya, deteksi berbasis anomali, yaitu AD, mampu mendeteksi ancaman tidak dikenal, tetapi sering menghasilkan false positif. Selanjutnya, analisis protokol stateful, SPA, memantau status protokol efektif untuk ancaman spesifik, tapi membutuhkan sumber daya besar. Analisis ketiga, pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada skenario aplikasi. Kombinasi metode dapat meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Kedua yaitu klasifikasi teknologi IDS dan efektivitasnya. IDS diklasifikasikan menjadi berbasis host, jaringan nirkabel, dan analisis perilaku jaringan. Selanjutnya berbasis host, HIDS, melacak aktivitas spesifik perangkat ideal untuk data sensitif. Yang selanjutnya berbasis jaringan NIDS, memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas tidak biasa. Selanjutnya berbasis netkabel WIDS, ditunjukkan untuk jaringan ad hoc dan sensor tetapi lebih rentan terhadap ancaman. Selanjutnya yaitu Network Behavior Analysis NBA, menganalisis pola lalu lintas jaringan. Dan yang terakhir yaitu analisis efektivitas IDS bergantung pada konfigurasi dan kebutuhan lingkungan operasional. Kombinasi teknologi MIDS memberikan cakupan lebih luas meskipun implementasinya lebih kompleks. Yang ketiga, tantangan dalam penerapan IDS. Tantangan utama meliputi yang pertama mendeteksi ancaman baru tanpa menghasilkan terlalu banyak false positif. Selanjutnya mengelola performa dalam jaringan dengan throughput tinggi. Selanjutnya itu keamanan virtualisasi termasuk serangan DOS pada virtual machine. Selanjutnya analisis. Pengembangan IDS modern harus fokus pada efisiensi sumber daya, adaptabilitas terhadap ancaman baru, dan peningkatan algoritma untuk mengurangi false positif. Dan yang keempat yaitu peran solusi perangkat lunak, Snort, dan ClamAV. Alat open source yang efektif untuk mendeteksi instruksi jaringan dengan metode berbasis tanda tangan. Selanjutnya ClamAV yaitu mesin antivirus yang menggunakan algoritma canggih untuk mendeteksi malware. Dan yang terakhir yaitu analisis keduanya menunjukkan keefektifan dalam mendeteksi ancaman spesifik, tetapi integrasi mereka dalam sistem yang lebih besar seperti NIDS meningkatkan skalabilitas dan efisiensi. Selanjutnya kesimpulan analisis. Jawaban atas research question menunjukkan bahwa IDS adalah sistem penting yang terus berkembang untuk mengimbangi ancaman keamanan yang kompleks. Pendekatan hybrid yang memadukan berbagai metode deteksi dan teknologi, serta penggunaan perangkat lunak sumber terbuka menjadi kunci yang untuk meningkatkan efektivitas IDS. Tantangan seperti false positif dan ancaman pada lingkungan virtual memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk jurnal kedua akan dibahas oleh Cindy Nurhotija. Kepada Cindy dipersilakan. Informasi jurnal. Judul tinjauan sistematis tentang pengembangan perangkat lunak berbasis pembelajaran mesin. Jurnal Information and Software Technology. Volume dan halaman, volume 54, halaman 41 sampai 59. Tahun 2012. Penulis Jiang Fen Wen, Chang Qin Huang, Yung Hu Lin, Ching Hyong Lin, Shi He Lin. Abstrak. Judul ini berfokus pada estimasi upaya pengembangan perangkat lunak berbasis pembelajaran mesin dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis penulis pengevaluasi efektivitas teknik ML untuk model estimasi supaya perangkat lunak selama 2 dekade terakhir 1991 sampai 2010. Jurnal ini mengidentifikasi 8 jenis teknik ML, mengevaluasi akuransi model, dan mengembangkan kinerjanya dengan metode OnML. Pendahuluan. Estimasi upaya perangkat lunak merupakan elemen penting dalam manajemen proyek perangkat lunak. Penulis mencatat bahwa penerapan teknik ML
pada SDEE masih jarang digunakan di industri meskipun menawarkan potensi besar. Jurnal ini bertujuan menganalisis bukti empirisi teknik aktivitas teknik ML pada estimasi upaya perangkat lunak dan menawarkan paduan untuk praktisi. Pembahasan metode penelitian. Tinjauan literatur sistematis dilakukan berdasarkan protokol dan Kit-Hemham dan Charter penulisan menyusun 5 reconquention seperti jenis teknik ML yang digunakan dari akurasi estimasinya. Total 84 studi primer diidentifikasi dari database seperti IEE Explorer, ACM, Digital, Library, dan ScienDirect. Temuan utama. 1. Jenis teknik ML. Teknik ML yang umum digunakan termasuk jaringan saraf tiruan ANN, pohon keputusan, algoritma genetika, dan penalaran berbasis kasus. 2. Akuransi model. Model berbasis ML memiliki akuransi lebih tinggi dibandingkan model non-ML tradisional, tetapi tergantung pada data dan eksperimen. 3. Perbandingan model ML versus non-ML. Studi menunjukkan model ML secara konsisten unggul dalam berbagai konteks estimasi. 4. Berbasis antar model ML. Tidak ada salah satu model ML yang dominan performa tergantung pada parameter dan data proyek. 5. Konteks estimasi. Teknik ML bekerja paling baik pada proyek dengan data historis yang cukup. Kesimpulan. Teknik ML menawarkan keunggulan dalam estimasi upaya perangkat lunak dibandingkan model konvensional. Meskipun penerapannya di industri masih terbatas, penulisan merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan adopsi teknik ini dalam praktik nyata. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan menyediakan analisis komprehensif tentang aplikasi ML dalam estimasi perangkat lunak. 2. Menggunakan metodologi tinjauan sistematis yang ketat. Kelemahan. 1. Keterbatasan cakupan data proyek yang hanya berasal dari domain tertentu. 2. Tidak menyertakan studi tentang proyek berbasis cloud dan IoT. Identifikasi reconquention. Berdasarkan jurnal tinjauan sistematis tentang pengembangan perangkat lunak berbasis pembelajaran mesin, 5 pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: 1. Teknik pembelajaran mesin ML. Apa yang telah digunakan dalam estimasi upaya pengembangan perangkat lunak SDEE? 2. Seberapa akurat model berbasis ML dalam estimasi upaya perangkat lunak? 3. Apakah model berbasis ML menguli model non-ML dalam estimasi upaya ML dalam estimasi upaya perangkat lunak? 4. Apakah ada model berbasis ML yang secara konsisten lebih unggul dibandingkan model ML lainnya? 5. Model konteks. Apa model berbasis ML paling efektif digunakan untuk estimasi upaya perangkat lunak? Analisis jawaban terhadap reconquention. 1. Teknik ML yang digunakan. Jawabannya, 8 jenis teknik ML telah diidentifikasi termasuk jaringan saraf tiruan ANN, algoritma genetika, penalaran berbasis kasus, pohon keputusan, mesin vektor pendukung SVM, dan lainnya. Analisis teknik-teknik ini menawarkan fleksibilitas dalam memodelkan hubungan kompleks dalam data, tetapi penggunaannya sangat tergantung pada jenis dataset yang tersedia. 2. Akuransi model ML. 1. Jawabannya, model ML menunjukkan akuransi yang mendekati atau melebihi standar yang dapat diterima dalam estimasi upaya perangkat lunak. Akuransi sangat dipengaruhi oleh kualitas data, pelatihan, dan parameter model. Analisis akuransi ML yang lebih tinggi dibandingkan model konvensional menunjukkan potensi besar dalam aplikasi industri, namun variabilitas akuransi menunjukkan keperluannya pengujian penyesuaian untuk proyek tertentu. 3. Perbandingan model ML dan non-ML. Jawaban, model berbasis ML secara konsisten lebih unggul daripada model non-ML dalam
banyak studi model ML mampu menangkap pola non-linier yang sulit ditangani oleh pendekatan berbasis regresi. Analisis keunggulan ML menunjukkan bahwa teknik ini lebih adaptif terhadap perubahan dan kompleksitas data. Namun, tantangan implementasi di industri masih menghambat adopsinya secara luas. 4. Perbandingan antar model ML. Jawaban: tidak ada satu model ML yang secara konsisten unggul dibandingkan yang lainnya. Performa model sangat tergantung pada konfigurasi parameter, dataset, dan jenis proyek. Analisis hal ini menunjukkan bahwa pilihan model ML harus dilakukan berdasarkan karakteristik spesifik proyek, penggunaan pendekatan hybrid atau kombinasi beberapa model data menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja. 5. Konteks estimasi model ML. Jawaban: model ML bekerja paling baik pada proyek dengan dataset historis yang cukup, kualitas data yang baik, dan proyek dengan skala besar atau kompleksitas tinggi. Analisis kegunaan ML di lingkungan dengan data yang lebih batas atau tidak terstruktur data menurunkan kinerja modal. Oleh karena itu, persiapan data yang tepat sangat penting untuk keberhasilan penerapan ML dalam SDEE. Kesimpulan analisis. Jawaban atas Rayson question menunjukkan bahwa teknik ML memiliki potensi besar dalam estimasi upaya perangkat lunak, terutama dalam menangani data kompleks. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas data, pemilihan model yang tepat, dan peraturan parameter. Meskipun ML menguli metode ML dalam hal penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan adopsi digunakan industri. Kesimpulan analisis. Jawaban atas Rayson question menunjukkan bahwa teknik ML memiliki potensi besar dalam estimasi upaya perangkat lunak, terutama dalam menangani data kompleks. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas data, pemilihan model yang tepat, dan peraturan parameter. Meskipun ML menguli metode non-ML dalam banyak hal, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan adopsi di dunia industri. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Untuk jurnal ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Ini informasi jurnalnya, judul jurnal ketiga, tinjauan literatur sistematis tentang kinerja prediksi kesalahan dalam rekayasa perangkat lunak. Jurnalnya IEEE Translation of Software Engineering volume 38 dan halaman 1276 sampai 1306. Tahun 2012, penulisnya Reinhold, Sarah Bedkamp, David Bowes, David Gray, dan Stephen Coulson. Untuk abstraknya ini, jurnal ini membahas tinjauan literatur sistematis yang dilakukan pada 208 studi prediksi kesalahan perangkat lunak selama tahun 2000 sampai 2010. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konteks variabel independen dan teknik permodelan memengaruhi kinerja model prediksi kesalahan. Dari 208 studi yang dianalisis, 36 memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai dasar sintesis. Studi ini mengidentifikasi teknik terbaik untuk pengembangan model prediksi kesalahan dan memberikan panduan bagi peneliti serta praktisi. Untuk pendahuluannya, penulis menyoroti pentingnya model prediksi kesalahan perangkat lunak dalam meningkatkan kualitas kode, mengurangi biaya pengujian, dan mengarahkan supaya pada area rentan terhadap kesalahan,
Metode SLR yang digunakan mengikuti panduan ketat oleh Kitcham dan Cartes dan berfokus pada pelaporan yang memadai terkait konteks penelitian variabel independen dan kinerja model. Untuk selanjutnya pembahasan. Yang pertama, jurnal ini mengkaji 208 studi yang disaring menjadi 36 studi relevan berdasarkan kriteria penilaian yang ketat. Lalu yang kedua, teknik validasi data meliputi mode holdout, validasi silang, dan validasi bersastra. Selanjutnya temuan utama konteks penelitiannya. Yang pertama, studi yang menggunakan data kontekstual yang jelas menghasilkan model prediksi yang lebih andal. Lalu yang kedua, Eclipse adalah sistem yang paling sering digunakan sebagai data pelatihan. Lalu teknik pemodelannya, yang pertama model sederhana seperti Naive Bayes dan regresi logistik menunjukkan kinerja yang baik dalam prediksi kesalahan. Lalu yang kedua, pemilihan variabel independen yang tepat seperti jumlah baris kode, LOC, mempengaruhi efektivitas model. Lalu kinerja modelnya, yang pertama presisi, recall, dan F-measure adalah ukuran utama kinerja model. Lalu yang kedua, model yang berkinerja tinggi cenderung mengidentifikasikan fitur-fitur selama pelatihan. Kesimpulan dari studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model prediksi kesalahan perangkat lunak. Penggunaan pendekatan SL memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya memberikan tinjauan sistematis dan mendalam terhadap model prediksi kesalahan, lalu menyediakan panduan untuk praktik terbaik dalam membangun model analisis berbasis data yang komprehensif dari banyak studi. Lalu kelemahannya, tidak semua studi dalam dataset menyediakan informasi kontekstual yang lengkap. Lalu yang kedua, kurangnya fokus pada model prediksi kesalahan untuk sistem perangkat lunak modern seperti LOT atau COL. Selanjutnya, identifikasi riset dan question serta analisisnya juga. Yang pertama itu teknik pemodelan apa saja yang digunakan untuk prediksi kesalahan. Jadi jawabannya teknik meliputi Naive Bayes, regresi logistik, jaringan saraf tiruan, dan SVM. Analisisnya model sederhana seperti Naive Bayes sering menunjukkan kinerja baik dan lebih mudah diterapkan. Lalu yang kedua, bagaimana kinerja model dinilai? Jawabannya metrik seperti presisi, recall, F-measure, dan AUC digunakan. Lalu analisisnya, F-measure memberikan gambaran menyeluruh sedangkan AUC membantu memahami performa dataset tidak seimbang. Lalu yang ketiga, apakah model machine learning lebih unggul dibandingkan non-machine learning? Jawabannya adalah model machine learning secara konsisten lebih unggul. Analisisnya, machine learning lebih adaptif pada pola data kompleks tetapi membutuhkan dataset berkualitas tinggi. Lalu yang keempat, apakah ada model machine learning yang selalu lebih baik? Jawabannya tidak ada model machine learning yang dominan di semua situasi. Lalu analisis pemilihan model tergantung konteks proyek, pendekatan hibrid dapat meningkatkan kinerja. Lalu yang kelima, dalam konteks apa model machine learning paling efektif? Jawabannya efektif pada proyek dengan dataset histori besar dan proyek kompleks. Lalu analisis ketersediaan data berkualitas sangat penting untuk prediksi yang akurat. Selanjutnya kesimpulan. Jadi model machine learning menunjukkan potensi besar dalam prediksi kesalahan perangkat lunak dengan fleksibilitas
menangani data kompleks. Pemilihan model harus mempertimbangkan konteks dan kualitas data proyek untuk hasil yang terbaik. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Abar, STMIT, atas waktu dan perhatian yang diberikan selama presentasi kami. Harapannya presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan pada presentasi ini. Selamat melanjutkan kegiatan dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.